Yan Jie melanjutkan, situs-situs bersejarah itu telah terlalu lama dirusak, tetapi kami menemukan beberapa penutupan di dalamnya. Si Liren berkata, bawa kami. Kerumunan masuk di antara pegunungan yang datar. Segera, saya sampai di sebuah gunung. Pada saat ini, Yan Jiucheng sedang tergantung dalam satu tarikan napas dan menatap Yan Jie dengan mata tajam. Dia ingin membunuh Yan Jie secara langsung. Di bawah pegunungan terdapat tanah datar. Di bumi, ada patung rusak di mana-mana. Banyak patung yang rusak parah dan hampir tidak dapat membedakan tampilan aslinya. Sili memerintahkan orang untuk menjelajah. Segera, seorang pria melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan Muda, kemungkinan besar itu adalah tempat di mana orang-orang Ping berada. Oh, si Liren mengangkat alisnya. Meskipun patung-patung ini rusak parah, secara samar-samar dapat dinilai bahwa patung-patung itu ada hubungannya dengan Ping Tianwei terkenal dari kebangsaan Ping. Ping Tianwei, si Liren tahu. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Ping dilahirkan setingkat Raja Ping, dan segera tumbuh dan menjadi satu-satunya penguasa Pingsu. Ping Tianwei, anggota kebangsaan Ping yang menakutkan, juga didirikan pada saat itu. Semua yang dipilih oleh Ping Tianwei adalah Tianjiao terbaik di keluarga Ping. Mereka hanya menuruti perintah Raja Ping. Si Liren melangkah maju. Anda tahu, Tuan Muda, tekstur dan takik dari patung-patung ini sangat mirip dengan Ping Tianwei yang tercatat dalam buku-buku kuno. Si Liren mengangguk. Cari di sekitar untuk melihat apakah Anda dapat menemukan hal lain yang berguna. Ya, segera. Belasan orang bertebaran di sekitar pegunungan untuk menjelajah. Si Liren mendatangi Yan Jiucheng dan Yan Jie saat ini. Apakah Anda menemukan lorong, pintu masuk, di keluarga Yan? Yan Jie buru-buru berkata, ya, ada beberapa jimat terlarang di dalam gunung. Kami menemukannya kali ini. Kami akan kembali dan memberitahu keluarga untuk mengirim divisi susunan Tao. Memimpin, ya. Yan Jie bergegas maju ke posisi di kaki gunung dan terus-menerus membombardirnya. Segera, bebatuan itu runtuh dan sebuah lubang muncul. Si Liren memanggil bawahannya dan mengantar Yan Jiucheng ke dalam lubang bersama Yan Jie. Di lubang yang remang-remang, beberapa batu malam berkilauan dengan cahaya lembut. Si Liren sendiri memiliki 7 tingkat Daohai. Kali ini, lebih dari selusin pengikut kuat di tingkat 4 hingga 6 Daohai, dan seorang pelayan Daowen mengikutinya. Barisan seperti itu, bahkan di hadapan reruntuhan Pingwang, dia berani menerobos. Jika memang ada penemuan besar dan diinformasikan kepada keluarga, itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Di luar pegunungan, Muyun, Cik Xianhao dan Hulu berdiri di atas pohon kuno dan menyaksikan si Liren memasukinya bersama bawahannya. Orang-orang dari keluarga Yan sangat beruntung menemukan tempat ini. Cik Xian menarik bibirnya. Muyun bertanya, apakah ini tempat yang kamu katakan? Cik Xianhao buru-buru berkata, tidak, saya sedang membicarakan tempat lain. Namun, Raja Ping mencakup tanah kuno kebangsaan Ping. Bahkan jika terkubur di Gunung Dayan, itu pasti bukan hanya sebuah pintu masuk. Cik Xianhao melihat sekeliling dengan ekspresi tongkat tua, dan akhirnya berkata, ayo masuk dari tempat lain. Posisi ini tidak aman, dan pintu masuk lainnya aman. Lalu mereka pergi dari sini bersama. Segera, lebih dari 10 mil jauhnya, 3 sosok berhenti di kaki gunung yang tinggi. Cik Xianhao berkata sambil tersenyum, ini dia. Dengan itu, Cik Xian berhenti di kaki gunung dan mulai memahat. Kedalamannya sekitar lebih dari 10 kaki, tiba-tiba sebuah saluran terputus. Cik Xianhao berkata dengan bangga, pergi. Tunggu, labu tua tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berkata, apakah kamu yakin ini jalan yang aman? Tentu saja, dicurigai oleh Hulu tua, Cik Xianhao bersenandung dan berkata, jika kamu tidak percaya, kamu tidak bisa datang. Dengan itu, Cik Xianhao langsung menuju ke lorong itu. Cik Xianhao memandang Muyun dan bertanya, saudara Xie, bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Muyun bertanya balik, apakah kamu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang medan pegunungan Tianshan ini? Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Mereka memiliki beberapa jurang maut. Namun Cik Xianhao begitu percaya diri sehingga mereka sangat penasaran dengan reruntuhan Pingwang, ingin mencari tahu, dan akhirnya memasukinya. Jalur itu menyebar dan segera menempuh jarak lebih dari 10 mil, dan ketegangan ketiga orang itu juga semakin melemah. Cik Xianhao berkata dengan bangga, benarkah?
Jalan yang saya pilih pasti sangat aman. Namun, ketika kata-kata dari koleksi Cixian jatuh, nafas dingin dan ganas mengalir dari depan. Instan, ketiganya melihat cakar di lorong gelap dan memotretnya secara langsung. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Ketiga sosok itu, satu demi satu, berguling ke belakang dan jatuh ke tanah, merasa malu. Apa? Qi Xianhao melihatnya, dan lelaki itu tiba-tiba menjadi bodoh. Harimau langit menelan awan. Qi Xianhao gemetar dan bergegas menuju Mu Yun. Labu tua lebih cepat, memegang lengan Mu Yun dengan kedua tangannya. Bukankah kamu bilang tidak ada bahaya? Bukankah sekarang aman? Siapa tahu, ada binatang buas yang melompat keluar. Harimau surgawi yang menelan awan juga merupakan kekuatan terburuk di level Daohai, dan bahkan bisa tumbuh ke level Daowen. Pria besar di depan mereka memberi mereka rasa tertekan yang besar. Itu seharusnya menjadi pertanyaan. Kakak Xie, semuanya terserah kamu. Labu tua buru-buru berkata, kamu tahu, aku hanya pandai menggali dan berburu harta karun, bukan berkelahi. Qi Xianhao juga berkata, saya seorang pemandu dan tidak bisa bertarung. Celah, Mu Yun memarahi diam-diam di dalam hatinya. Kedua hal lama ini kekuatannya tidak buruk, tetapi sekarang mereka lebih baik dari satu sama lain. Pedang surgawi Tai Sui ada di tangannya. Mu Yun membalikkan tangannya dan membunuhnya dengan pedang. Melihat Mu Yun terbunuh, harimau langit yang menelan awan tampak menghina, tubuhnya yang setinggi 10 kaki bergerak sedikit, dan cakarnya difoto. Kong, satu orang, satu harimau, dalam kesulitan. Seluruh tubuh, boom, Mu Yun mundur, berguling ke sisi dinding gunung, menabraknya, dan seteguk darah muncrat. Ketika orang tua Qi Xianhao dan Hulu melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Kakak Xie, apa kabar? Labu tua bergegas menuju Mu Yun. Orang ini, lebih dari sekedar bertanya, Mu Yun menelan pil untuk menenangkan ki dan darah di tubuhnya. Harimau langit yang menelan awan ini terlalu kuat. Setidaknya itu setingkat wilayah 4 gajah. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Apa yang harus saya lakukan? Ya, Labu tua dan Qi Xianhao semuanya tampak jelek. Tidak bisakah kalian berdua melakukannya? Mu Yun memarahi, jika kamu berpura-pura menjadi cucu, kamu bisa menunjukkan keahlianmu. Orang tua Qi Xianhao dan Hulu saling memandang, menatap Mu Yun lagi, dan tidak berkata apa-apa. Celah, 2 pukulan lama, pergi. Tanpa berkata apa-apa, Mu Yun segera kembali menyusuri saluran. Orang tua Qi Xianhao dan Hulu melihat Mu Yun mundur lebih cepat dan langsung meninggalkan Mu Yun. Aku menyalahkanmu, Paman, Mu Yun memarahi. Kedua barang lama ini tidak bertarung keras, tapi berlari kencang. Lebih cepat dari dia, labu tua berteriak sambil berlari, saat ini, saya tidak perlu berlari melewati macan penelan awan. Jika saya bisa melewati kalian berdua, saya akan lebih aman. Qi Xianhao juga mengangguk segera. Harimau langit yang menelan awan mengejarnya, dan jarak antara dia dan Mu Yun semakin dekat. Boom! Sebagai upaya terakhir, Mu Yun sekali lagi mengeluarkan pedangnya. Tanpa kecelakaan, dia dikalahkan lagi. Jika bukan karena perlindungan baju besi kuno Yuanlong, cakar binatang itu bisa melukainya dengan serius. Antara bertarung dan mundur, labu tua dan Qi Xianhao tidak bisa melihat bayangan untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, 2 sosok muncul di luar gua. Qi Xianhao tersentak dan berkata, di mana paviliun penguasa Luyun? Aku tidak tahu. Labu tua menepuk dadanya dan terengah-engah. Kamu orang tua, jangan membela keadilan. Qi Xianhao memarahi, satu saudara pada satu waktu, saya mencampakkan yang lain pada saat kritis. Labu tua itu memotong dan memarahi, tidakkah kamu berlari lebih cepat dariku? Saya tidak bisa mengalahkan harimau besar itu lagi. Aku juga tidak bisa melawan. 2 orang, kamu, satu kata, satu mulut, saling mengingkari. Bang! Pada saat ini, sesosok tubuh meluncur keluar dari gua, langsung terlempar lebih dari 10 mil jauhnya dan menabrak dinding batu gunung tinggi di seberangnya. Saudara laki-laki, Tuan Lu Yunge, baik Qi Xianhao dan Hulu mengubah wajah mereka. Ketika mereka sampai di tembok gunung, mereka menyeret Mu Yun keluar. Saat ini, seluruh tubuh Mu Yun berdarah dan seluruh tubuhnya terengah-engah. Sembuhkan dia, dan, kata Qi Xianhao, kenapa kamu tidak mengambilnya? Aku tidak melakukannya. Mereka bertengkar lagi. Saat itu, jari-jari Mu Yun gemetar,
mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menstabilkan napasnya. Segera, Mu Yun duduk dan bermeditasi. Kakak Xie, kamu baik-baik saja. Paviliun Tuan Luyun, apa kabar? Dua wajah tua, menatap Mu Yun. Lama, awan yang menelan harimau surgawi tidak keluar. Mu Yun mengatur napasnya dengan stabil, bangkit dan pergi. Orang tua Hulu dan Cixian Hao saling menatap. Saudaraku, kamu, keluar. Begitu Mu Yun berbalik, dia memarahi dengan marah, keluar dari sini, seberapa jauh kamu berada. Cixian Hao mau tidak mau berkata, Paviliun Luyun. Kamu ikut juga, kalian berdua pergi bersama. Mu Yun langsung berteriak. Dengan itu, Mu Yun menjauh. Tapi Cixian Hao dan Labu Tua mengikuti dengan perlahan. Ini semua salahmu. Cixian Hun berkata, jika kamu tidak menyelamatkan hidupmu, kamu telah mengalahkan penguasa Paviliun Luyun. Orang tua, kenapa kamu tidak mengatakannya sendiri? Labu Tua bersenandung, kenapa kamu tidak menyimpannya? Aku berkata, aku tidak bisa bertarung. Aku juga, dua lelaki tua, dengan jarak 10 kaki, mengikuti Mu Yun. Pergilah. Mu Yun berhenti dan berteriak lagi, ikuti aku lagi, dan aku tidak sopan. Kedua lelaki tua itu berhenti satu demi satu. Mu Yun sangat marah pada mereka kali ini. Melihat mereka tidak menyusul lagi, Mu Yun pergi ke gunung tempat orang Sili pergi sebelumnya. Tepat sebelum mencapai pegunungan, Mu Yun melihat sekelompok orang keluar dari saluran dengan panik. Yan Jiucheng dan Yan Jie telah menghilang. Si Liren sendiri juga terluka saat ini. Sang Tao bertanya kepada pelayan tua itu, yang juga terluka parah. Awalnya ada lebih dari selusin orang, tapi sekarang hanya ada 7 atau 8 orang. Mu Yun tertidur dan tidak bergerak gegabah. Sepertinya mereka juga mengalami krisis. Saluran yang baru kita ambil lebih aman. Ya, di sekitar, dua suara tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu kapan orang tua Cixian Hao dan Hulu berbaring di sekitar Mu Yun. Melihat keduanya muncul lagi, mata Mu Yun dingin dan mengerikan. Dua plester kulit anjing, jika kamu bersamaku, kamu harus mendengarkan aku. Mu Yun berkata dengan suara yang dalam. Oke, bagus. Tanpa diduga, Cixian Hao dan Hulu langsung setuju. Jika aku mendapatkan sesuatu kali ini, aku akan memilih dulu. Mereka saling memandang dan mengangguk satu demi satu. Saat ini, di bawah pegunungan, wajah si Liren sangat jelek. Dengan kekuatan kami bahkan tidak dapat menemukan gerbangnya, dan kami mungkin harus menghancurkan seluruh pasukan. Si Liren berkata, mundur. Pada saat yang sama, kirim pesan ke keluarga dan kirim orang-orang di tingkat Tao untuk mencari tahu. Ya, si Liren dan yang lainnya segera pergi. Mu Yun kemudian melihat ke lorong di bawah gunung, merenung sejenak dan berkata, pergi. Oke, apa? Labu tua itu tertegun dan buru-buru berkata, tidak ingin reruntuhan Raja Ping. Persetan, kepala besar, Mu Yun berteriak, kamu dan Cixian Hao adalah sampah. Jika kita tidak melakukannya, apa yang kita andalkan untuk masuk? Kembali, Mu Yun kemudian berkata, karena orang-orang dari keluarga batu telah menemukan tempat ini, kami akan menyebarkan beritanya sepenuhnya. Biarkan Yuan Shizong, Gerbang Ciyu, Klan Lin, dan 4 gerbang binatang datang. Tempat ini sangat berbahaya, tidak kurang dari beberapa kawasan terlarang di Changsu. Biarkan orang-orang besar itu membuka jalan di depan dan biarkan kami memancing di perairan yang bermasalah. Labu tua bertepuk tangan dan berkata, ya, mereka bertiga terlalu lemah. Tetapi jika berita itu menyebar dan seluruh Pingsu mengetahuinya, maka keadaan akan menjadi kacau balau. Mu Yun memandang mereka dan berkata, aku serahkan pada kalian berdua. Tidak masalah. Bagus. Labu tua dan Cixian Hao memiliki pandangan cerah di mata mereka. Ini adalah berita besar. Berikan kepada mereka, dan Anda bisa mendapatkan banyak batu Daoyuan. Ketiganya menyelesaikan diskusi mereka dan segera pergi. Mu Yun kembali ke kota Tianjiang. Paviliun Awan melancarkan serangan terhadap keluarga Yan dan keluarga Yue, hampir menghancurkan keluarga yang layu dan membusuk, dan memenangkan kedua keluarga tersebut. Dengan cara ini, 3 kekuatan yang menguasai jutaan mil daratan mulai diambil alih oleh Yunge. Tentu saja kehancuran ketiga pihak tersebut hanyalah permulaan. Kesulitan sebenarnya adalah bagaimana mengatur wilayah ini. Tanah 7 kota dan luas 3 kekuatan berjumlah hampir 2 juta mil. Ini juga merupakan dasar dari Mu Yun. Selanjutnya, Mu Yun tidak bermaksud untuk memperluas,
tetapi mengembangkan Yunge dengan nyaman. Setidaknya ada 3 wilayah yang akan dikuasai sepenuhnya. Ini bukanlah hal yang sederhana. Dalam 2 atau 3 bulan ke depan, Mu Yun akan menangani berbagai masalah di kota Tianjiang. Zhao Wenting dan Shen Mu kembali satu sama lain. Mereka juga sibuk dan tidak menginjak tanah. Pada saat yang sama, Mu Yun juga akan mulai sepenuhnya menciptakan pasukan Dewa Pastoral. Dan selama ini, bumi Pingsu, tetapi karena sebuah berita, benar-benar mendidih. Ping Wang, Ping Lingjun. Ini adalah sosok tak terkalahkan yang mendominasi Pingzu di masa banjir dan kelaparan. Di masa lalu, kewarganegaraan Ping juga merupakan kewarganegaraan terbesar di Pingzu, yang tidak ada bandingannya. Kini, kabar tentang Raja Ping dan tanah kuno kebangsaan Ping di Gunung Dayan telah tersebar luas. Semua orang gila, 5 penguasa, akhir-akhir ini, mulai mengirimkan penguasa kuat Dao Wen Senjing dan Dao Hai Senjing ke Gunung Dayan. Semua kekuatan, masuk dan keluar, sedang melakukan persiapan. Gunung Yanshan yang besar di ujung utara Pingzu benar-benar ramai. Pada hari ini, Mu Yun menangani urusan di rumah Jiang, tetapi ada laporan dari bawahannya. Seseorang ingin bertemu denganku. Mu Yun cukup penasaran. Cixian Hao, atau Labu Tua. Ketika Mu Yun keluar dari rumah Jiang, dia melihat seseorang datang. Itu, kamu. Mu Yun terkejut. Paviliun Tuan Lu Yun. Di depannya berdiri seorang wanita cantik. Itu Liu Yinyin, putri Liu Yuanchu, kepala keluarga awal dinasti Yuan. Di sisi tubuh Liu Yinyin adalah saudaranya Liu Wenren. Liu Wenren, yang dikenal sebagai salah satu dari 7 pahlawan Pingzu, memiliki kekuatan yang kuat dan merupakan murid inti dari sekte pertama dinasti Yuan. Liu Yinyin, yang saya lihat beberapa tahun terakhir, masih merupakan 3 wilayah Dao Hai. Sekarang telah mencapai Dao Hai Wuzong. Liu Yinyin memiliki mata yang cerah dan gigi yang cerah. Dia cerdas dan lincah. Ketika dia melihat Mu Yun, dia melihat ke atas dan ke bawah dan berjalan mengelilingi Mu Yun 2 kali. Saya mendengar bahwa Lu Yun, pemimpin Paviliun Yun, masih muda dan berbakat, dan sekarang dia adalah 6 Master Dao Hai. Saya masih berpikir saya salah dengar. Liu Yinyin tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oke, kamu, Lu Yun, kamu telah melakukan hal yang luar biasa selama lebih dari 100 tahun. Sebelum saya melihat Mu Yun hanyalah sebuah kuil Tao, tapi sekarang saya melompat, yang lebih mengerikan dari dia." Selain itu, Liu Wenren juga cukup penasaran dengan Mu Yun. "2 tamu terhormat, silakan datang." Mu Yun melengkungkan tangannya dan mengundang mereka ke dalam rumah. Sekarang, keluarga Yue, keluarga Yan, dan sekte Juling semuanya diambil alih oleh Paviliun Yun. Kota Tianjiang secara alami juga termasuk dalam Paviliun Yun. Hanya saja Mu Yun sedang membaca persahabatan lamanya. Segala sesuatu di kota Tianjiang sama seperti sebelumnya. Dia tidak memaksa Tianjia dan Jiangjia untuk berintegrasi ke Yunge. Memasuki mansion, seseorang segera menyajikan teh buah. Liu Wenren dan Liu Yinyin mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Ketiga saudara kita hari ini berkat saudara Wenren. Tanda Stonehenge di masa lalu memberi kita alasan yang sah untuk mengembangkannya di sana." Liu Yinyin menyesap tehnya. Ketika dia mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Kamu seharusnya tidak terlalu rendah hati. Token saudaraku tidak memiliki efek praktis sama sekali. Kalian bertiga cukup baik." Liu Yinyin tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Dengan bakat, keberanian, dan kemampuan seperti itu, Tuan Lu Yunge, apakah Anda tertarik untuk memasuki Yuan Shizong kami? Di sekte Yuan Shi kami, ada 4 jenis instrumen Tao, formula Tao, ramuan Tao, dan tokoh tingkat Tao untuk membimbing Anda. Saya tidak dapat mengatakan bahwa Anda akan segera dapat memasuki Daowen dan menjadi orang yang sangat kuat di Pingzu." Mendengar ini, Mu Yun khawatir, tapi dia masih tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa membuat keributan di atas meja." "Kamu tidak membuat keributan." Mata Liu Yinyin agak tersensor. Jika 3 orang Mu Yun menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk membangun paviliun awan dan menjadi iklim saat ini, itu akan luar biasa, tetapi tidak akan pernah sehebat ini. Tapi sekarang, Mu Yun menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk membangun paviliun awan dalam iklim seperti itu. Ini luar biasa. Liu Wenren memperhatikan Mu Yun sepanjang waktu. Token yang dia berikan dengan santai tidak memiliki efek praktis apapun.
Tapi tidak ada yang menyangka ketiga orang ini telah berkembang menjadi iklim seperti ini sekarang. Namun, meskipun Paviliun Yun sekarang menempati jutaan mil tanah, itu sebenarnya bukan apa-apa di mata Yuan Shizong. Saat itu, ketika dia mulai berperang melawan Tanah Tujuh Kota, Yuan Shizong ingin menaklukkannya, tapi dia gagal. Tetapi jika Yuan Shizong ingin menghancurkan ketujuh kota tersebut, itu masih sangat sederhana. Oleh karena itu, Mu Yun sekarang tampak seperti Yunge yang tumbuh dan berkembang, tetapi jauh dari Yuan Shizong. Setidaknya ada lusinan penganut Tao di dinasti Yuan, dan harus ada 3 talenta, 4 gambar, bahkan 5 elemen dan 6 harmoni. Ada 5 penganut Tao di Paviliun Yun. Mereka semua berada di ranah 1 Yuan. Itu tidak layak disebutkan. Bahkan dibandingkan dengan kekuatan sekunder lainnya di prefektur Heping, itu tidaklah cukup. Liu Yinyin berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan gugup. Ini juga merupakan hal yang baik bagimu untuk menghancurkan 7 kota dan bumi. Setidaknya di utara Yuan Shizong, tidak akan ada penjahat. Ini membuat kami pusing. Mu Yun segera berkata, pada titik ini, Yuan Shizong dapat yakin bahwa Paviliun Yun kita akan mengikat murid-murid kita. Jika Yuan Shizong membutuhkan kita untuk memberi penghormatan kepada Paviliun Yun juga sangat senang. Liu Wenren dan Liu Yinyin tidak menjawab. Sanggong, jika Paviliun Yun memberi penghormatan kepada Yuan Shizong, itu setara dengan bawahan Yuan Shizong. Yuan Shizong ingin melindungi Paviliun Awan. Bukan keputusan kakak dan adik mereka. Tapi sekarang Mu Yun mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata ini, yang mengejutkan saudara laki-laki dan perempuannya. Namun ada baiknya juga jika memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun Paviliun Awan kecil, ia juga merupakan sebuah kekuatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan lain tidak akan mengingini Cloud Pavilion. Mu Yun ingin mencari pendukung untuk dirinya sendiri, itu sangat masuk akal. Liu Wenren berkata perlahan, Pingzu memiliki tanah yang luas dan banyak orang. Bukan hanya Yuan Shizong, Ciyumen, klan Batu, klan Lin, dan 4 klan binatang buas kami. Kekuatan utama menguasai semua wilayah dan maju lapis demi lapis. Itu tidak berarti bahwa ada kekuatan baru. Kami hanya ingin menghancurkan atau menerimanya. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Mu Yun mengangguk. Faktanya, dia mengetahuinya di dalam hatinya. Pada analisa akhir, Paviliun Awan masih lemah dan kecil. Orang-orang tidak memperhatikannya sama sekali. Jika ada lebih dari selusin atau bahkan lebih dari 20 pengikut Tao di Paviliun Awan berikutnya, bahkan jika mereka semua berada di alam Yiyuan, itu juga dapat membuat Yuan Shizong dan kekuatan besar lainnya merasa tidak nyaman. Saat itu, saya khawatir mereka tidak akan duduk diam. Mu Yun punya rencananya sendiri untuk masalah ini. Oh, ngomong-ngomong, apa yang kalian berdua lakukan di kota Tianjiang? Liu Yinyin segera berkata, apakah kamu tidak tahu? Apa, Yanshan besar? Liu Yinyin terkejut dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu. Oh, Mu Yun tiba-tiba menyadari, aku pernah mendengarnya. Konon beritanya sedang booming. Namun, ada terlalu banyak hal di Paviliun Yun akhir-akhir ini. Aku tidak bisa melepaskan pikiranku untuk bertanya. Petik 2. Dan, pada titik ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, Paviliun Awan kami, perluasan ini, mudah untuk meletakkan 3 wilayah Julinggang, keluarga Yan, dan keluarga Yue, tetapi terlalu sulit untuk dikelola. Hari ini, ada 3 pengacau seni bela diri yang melarikan diri kemana-mana. Hal-hal ini telah membuatku berpikir besar. Liu Yinyin juga mengangguk. Tidaklah mudah untuk membentuk suatu kekuatan dan mengembangkan serta menstabilkannya. Misalnya, Yuan Shizong telah menjadi langkah masa kini, yang merupakan upaya banyak generasi. Liu Yinyin kemudian berkata, dipastikan bahwa ada situs bersejarah kebangsaan Pingwang dan Heping di Gunung Dayan. Sekarang, semua pihak telah bergegas, dan pada saat yang sama, level Daohai dan Dautai telah dijelajahi. Liu Yinyin tersenyum dan berkata, Lu Yun, kamu juga boleh pergi. Aku akan melupakannya. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar berantakan di Paviliun Yun. Shenmu dan aku telah kembali. Kaki Zhao Wenting belum menyentuh tanah dalam beberapa bulan terakhir. Dia sangat sibuk dan pusing. Jika aku mengambil inti dari Paviliun Awan untuk membuat masalah, para undet di 3 tempat akan mendapat masalah besar. Mendengar ini, Liu Yinyin juga merasa sangat beralasan dan mengangguk kakak dan adik membicarakan banyak berita dengan Mu Yun, dan akhirnya pergi.
Mereka seharusnya langsung pergi ke Dayanshan. Ketika mereka melewati kota Tianjiang dan melihat tanda Yunge, mereka turun untuk melihatnya. Di langit di atas kota Tianjiang, binatang buas besar pergi bersama penduduk Yuan Shizong di punggung mereka. Mu Yun bernapas sedikit. Shen Mugui dan Zhao Wenting juga datang saat ini. Melihat kelompok itu pergi, Gui Shenmu tidak dapat menahan diri untuk berkata, apakah ada masalah? Tidak, Mu Yun berkata langsung, guntur di paviliun Yun sangat keras, dan hujannya sedikit. Apa kekuatan kita di mata orang-orang? Hal itulah yang terjadi. Di paviliun Yun, ada lebih dari 1000 orang di alam Dewa Laut, tetapi kebanyakan dari mereka berjumlah 1 hingga 3 orang. Apalagi tampaknya jumlahnya cukup besar, lebih banyak dari Tianfeng Zhongdaohai. Faktanya, itu masih jauh dari cukup. Di Sekte Tianfeng, Anda bisa menjadi penatua di tingkat Daohai. Alam Dautai adalah diakon. Alam Daozu adalah murid terbaik. Tapi ini hanyalah bagian dalam Sekte Tianfeng. Faktanya, Sekte Tianfeng menguasai sepertiga Changzhou, dan setiap kota yang dikirim oleh penguasa kota harus menjadi wilayah Daohaisen. Orang-orang ini bersama-sama adalah kekuatan sebenarnya dari Sekte Tianfeng. Tingkat Daohai, misalnya, setidaknya beberapa ribu. Sekte Yuanxi mungkin lebih kuat dari Sekte Tianfeng. Selain itu, ada banyak 7 hingga 9 beban di Daohai tempat orang tinggal di pintunya. Ada lusinan orang di Daohai dari 7 hingga 9 orang di Paviliun Awan. Kesenjangannya terlalu besar. Juga, Taoisme adalah inti dari semua kekuatan besar. 100 Daohai tidak bisa dibandingkan dengan 1 Tao. Di Paviliun Yun, kelima penganut Tao semuanya berada di alam yang sama. Dalam waktu singkat, kecuali Shen Mugui, yang mungkin meningkat dengan sangat cepat, tidak ada orang lain yang memiliki kemungkinan ini. Oleh karena itu, Yuan Shizong tidak akan memperhatikan Paviliun Yun sama sekali. Dan tunggu sampai suatu hari, Yuan Shizong benar-benar menganggap serius Cloud Pavilion, itu disebut bahaya. Shen Mugui berkata sambil tersenyum, harta yang kamu bawa kembali terakhir kali begitu kaya sehingga tidak terlihat seperti kata-kata. Mari kita kembangkan Yunge. Selanjutnya, hanya butuh waktu. Ya, Mu Yun kemudian berkata, kali ini, ambil Julinggang, keluarga Yue, dan keluarga Yan. Dalam hal wilayah, kami tidak akan memperluas dan melindungi wilayah saat ini. Waktu berikutnya adalah memulai pengembangan serius dan mengembangkan Daohai dan Daowen. Ya, Yanshan besar, itu selalu terletak di bagian paling utara Pingsu. Pada hari-hari biasa, hanya sedikit orang yang datang kecuali beberapa pasukan sekunder dan pasukan kecil yang akan menguji seni bela diri di Gunung Dayan. Gunung Dayan terletak di bagian paling utara Pingsu, memanjang agak jauh ke barat, dan di sebelah timur terdapat Pegunungan Pingtian. Pegunungan Pingtian terletak di timur Laut Pingsu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pegunungan terbesar di Pingsu, yang tidak sebanding dengan Dayanshan. Pegunungan Pingtian saat ini adalah rumah bagi kekuatan besar, gerbang 4 binatang. Kali ini, berita tentang Raja Perdamaian Berkebangsaan Ping menyebar di Gunung Dayan, yang membuat pegunungan tersebut terlihat sangat sepi di masa lalu. Saat ini, sangat ramai. Dari 5 penguasa Pingsu, semua praktisi seni bela diri Daowen Senjing, Daohai Senjing, Dautai Senjing, dan semua praktisi seni bela diri yang tersebar di seluruh negeri Pingsu datang. Ini bahkan lebih semarak dibandingkan di beberapa kawasan terlarang di Changzhou. Orang-orang kuat dari Yuan Shizong, Shizu, Chiyumen, Linzu, dan Sibis datang satu demi satu. Banyak orang melihat seni bela diri dari 5 penguasa, dan mereka semua menghindarinya satu demi satu dan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Inilah Raja Pingsu yang sebenarnya. Dengan kedatangan orang dewasa dan hal-hal di 5 tuan, banyak orang diam-diam menantikannya. Di sini, di Gunung Dayan, sangat ramai. Wilayah Barat Laut, yang berjarak lebih dari 100.000 mil dari Dayanshan, adalah wilayah Yunge saat ini. Tanah 7 kota dan 3 wilayah tersebut saling terhubung, dengan luas hampir 2 juta mil, semuanya di bawah kendali Yunge. Paviliun Awan saat ini tidak jauh dari Dayanshan. Namun, kepala paviliun telah memerintahkan agar mereka yang berada di garnisun Awan di kota-kota besar tidak boleh pergi ke Gunung Dayan tanpa izin. Kota-kota besar telah direncanakan sebelumnya dan perlu dikelola. Hari ini, di kota Tianjiang, di ruang tamu Mu Yun, 2 tamu tak diundang tiba. Itu adalah Labu Tua dan Peri Merah. Kedua orang tua ini sangat sibuk beberapa bulan ini.
Mereka menyebarkan berita kemana-mana dan bahkan mendapat untung darinya. Saudaraku, kita juga bisa mulai. Labu tua sangat ingin mencoba. Ping Wang, Ping Zhu, seru sekali. Jika Anda bisa mendapat untung lagi dengan Mu Yun seperti yang terakhir kali, itu akan sangat bagus. Qi Xianhao berkata sambil tersenyum, kali ini, tokoh-tokoh tingkat Tao di para penguasa sudah habis. Mari kita ikuti di belakang dan kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Dua benda lama adalah dua rubah tua. Saat ini, ciri-ciri tubuh Mu Yun berubah. Wajah Lu Qingfeng, nama Xie Qing. Melihat kedua rubah tua itu, Mu Yun tersenyum dan berkata, ayo pergi. Saat itu malam, Mu Yun, Qi Xianhao, dan Hulu meninggalkan kota Tianjiang dan memanfaatkan malam itu untuk melangkah ke Gunung Dayan. Sekarang, ini benar-benar Gunung Yanshan yang besar. Ini sangat hidup. Segera di sepanjang jalan, saya bertemu dengan sekelompok orang. Banyak orang melihat 3 orang berwajah buruk. Tahukah Anda, sekarang banyak orang di Pingzu berkumpul di Dayanshan. Tentu saja, ada beberapa orang kejam yang membunuh orang dan mencuri barang, serta beberapa seniman bela diri yang memiliki pemikiran yang sama dengan Mu Yun. Namun, setelah melihat Mu Yun, banyak orang yang melihat kedua orang tua di sekitarnya. Meski ceroboh, mereka semua merasa identitas Mu Yun luar biasa dan kedua pelayan tua itu mengikutinya. Mereka pasti bukan orang biasa. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang memprovokasi mereka. Ketiga pria itu bergegas ke posisi mereka sebelumnya. Pergi setengah jalan, boom, antara langit dan bumi, suara gemuruh yang memekakkan telinga terjadi. Di depan, di bawah malam, cahaya kekuatan Tao memancar, yang menakutkan. Ada perkelahian. Peristiwa besar seperti kedatangan banyak pahlawan dan kekuatan di Dayanshan pasti akan mengalami kecelakaan. Ketiganya diam-diam menyentuhnya. Saya hanya melihat 2 kelompok orang berkelahi dengan sengit. Kedua kubu sepertinya memiliki angka yang hampir sama, namun satu kubu lebih diuntungkan. Hei, aku murid Sekte Ciyu, kata Qi Xianhao sambil tersenyum, siapa yang begitu berani melawan murid Sekte Ciyu? Kemudian, di antara 2 kelompok manusia dan kuda, yang satu lagi, seorang pejuang, tiba-tiba mengangkat ototnya, menyembulkan bulu binatang di sekujur tubuhnya, dan meraung seperti binatang buas. Oh, Huo, Labu tua berkata, sepertinya dia adalah manusia dari 4 gerbang binatang. 4 klan binatang, yang merupakan kekuatan yang meningkat di Pingzu dalam beberapa tahun terakhir, adalah kekuatan hegemonik yang dibentuk bersama oleh semua suku binatang di pegunungan Pingtian. 4 sekte binatang pada dasarnya merupakan kombinasi dari 4 suku binatang. Rubah langit berekor 7, kera titan, burung bulu hitam api, beruang badai bumi. Keempat keluarga ini mempunyai pandangan masing-masing. Suatu ketika di masa banjir dan kelaparan, ada satu teori tentang 10 keluarga dewa di dunia surga dan bumi. 10 ras hewan teratas. Keluarga Tianhu ekor 9 adalah salah satunya. Namun, bencana kapur Yuan terjadi, dan keluarga Tianhu ekor 9 hampir hancur. Konon nenek moyang Tianhu ekor 7 adalah keluarga Tianhu ekor 95200. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Dikatakan juga bahwa keluarga Tianhu, dari 1 ekor hingga 9 ekor, berada dalam strain yang sama. Keluarga Tianhu bisa berevolusi. 1 ekor tumbuh 2 ekor, yang merupakan transformasi tingkat kehidupan. Oleh karena itu, jika keluarga Tianhu ekor 9 melahirkan Tianhu ekor 9, tidak dapat dikatakan dapat membentuk kembali semangat dominasi keluarga Tianhu ekor 9. Konon pada beberapa tahun terakhir, pada masa banjir dan kelaparan, suku Tianhu ekor 9 merupakan nenek moyang dan pemimpin semua suku rubah. Anak-anak kerajaan dilahirkan dengan 9 ekor. Tentu saja, Jewer sendiri adalah Jiwei Tianhu, tapi sepertinya Jewer bukan dari keluarga kerajaan, tapi juga Jiwei. Mengenai identitas Jiwer, yang diketahui Mu Yun adalah ada pecahan jiwa nenek moyang Jiwei Tianhu di dalam jiwa Jiwer. Pada titik ini, sang ayah mungkin tahu bahwa dia dan Jiwer tidak pernah tahu alasannya. Kera raksasa Titan, konon nenek moyang kera kawin campur dengan Titan dan melahirkan kelompok ini. Mereka tinggi dan kuat, dan memiliki gaya para Titan. Keluarga burung api Suanyu dikatakan berkerabat dekat dengan burung Phoenix api. Beberapa orang mengatakan itu ada hubungannya dengan Protoss Susaku Jeoyu. Bagi para orc di dunia baru, sebagian orang suka menyebut mereka binatang dewa,
sementara yang lain suka menyebut mereka binatang buas. Beberapa binatang dewa hidup berkelompok dan juga akan menciptakan kekuatan. Seringkali, mereka muncul di dunia dalam bentuk manusia. Beberapa binatang dewa suka hidup sendiri, tidak suka menunjukkan wujud manusia, dan bahkan tidak ingin berkomunikasi dengan umat manusia. Lagi pula itu berbeda. Saat ini, di sisi lain perang, seorang pemuda, memiliki rambut di lengannya dan memiliki momentum yang luar biasa. Beruang badai bumi, Cixcianhao berkata sambil tersenyum, itu adalah keluarga beruang kekerasan bumi dari 4 sekte binatang. Tidak heran mereka berani bangun bersama orang-orang dari sekte Ciyu. Beruang bumi juga sama kuat dan pemarahnya. Ciri-ciri ini juga diwarisi dari darah kata, dan sulit untuk mengubahnya jika ingin mengubahnya. Di bekas pegunungan Pingtian, suku-suku ini selalu menjadi sepiring pasir lepas. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dipimpin oleh 4 kelompok etnis, mereka digabungkan menjadi 4 pintu binatang. Pada awalnya, Ciyumen, Yuan Shizong, Shizu dan Linzu sangat enggan dan bahkan hancur. Itu tidak berhasil. Hal ini membuat 4 gerbang binatang lebih besar dan kuat. Oleh karena itu, Sekte 4 binatang selalu memiliki hubungan yang buruk dengan Yuan Shizong, Ciyumen, klan Shi, dan klan Lin. Kedua kelompok orang sedang berkelahi. Mereka hanya melihat-lihat. Ledakan, beruang yang berubah menjadi pemuda selalu mengganggu seorang pemuda terkemuka di gerbang Ciyu. Keduanya tampaknya merupakan 9 alam Daohai, dan wabah tersebut dapat digambarkan sebagai guncangan bumi. Seng Zhenxing, pemuda Xiong-hua bersenandung, hari ini, kamu kurang beruntung bertemu denganku, Xiong 17. Seluruh tubuh Seng Zhenxing dipenuhi dengan api dan kekuatan Tao, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya sial. Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Memotong, beruang 17 sangat marah. Dulu, saat 4 gerbang binatang kita pertama kali dibangun, kalian anjing mogok di mana-mana. Xiao 19 dibunuh oleh Seng Zhenxing. Kali ini, Xiong 17 akan membalaskan dendam Xiao 19. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang berselisih paham satu sama lain. Secara umum, para orc di alam yang sama lebih kuat dari para Terrans. Tapi Seng Zhenxing jelas bukan orang biasa. Cixcianhao berkata lagi, Seng Zhenxing, salah satu dari 7 pahlawan di Pingsu. Beruang 17 ini juga sangat bagus. Bumi ini penuh kekerasan dan kebanggaan keluarga beruang. Cixcianhao lebih mengenal Pingzu dan berbicara langsung ketika mendengar nama mereka. Di satu sisi, labu tua bersinar di matanya. Apalagi setelah Cixcianhao memperkenalkannya, dia semakin bersemangat untuk mencobanya. Cixcianhao mau tidak mau berkata, kamu bajingan, kenapa kamu begitu bersemangat? Ah iya, labu tua bertanya-tanya. Mu Yun mengabaikan mereka. Orang tua hulu hampir gila mengejar si Bao. Itu adalah batu Daoyuan yang jatuh ke tanah. Diperkirakan labu tua itu tidak akan lepas. Saya khawatir semua hal baik pada orang ini telah menumpuk menjadi gunung. Sejujurnya, Mu Yun ingin merampoknya. Namun, orang tua hulu tampaknya pemalu, tetapi Mu Yun tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali. Bagaimanapun, kedua hal lama ini lebih misterius satu sama lain. Sekelompok orang di depan masih bertempur. Seng Zhenxing dan Xiong Siki keduanya bertempur sengit dan meruntuhkan pegunungan di dekatnya sejauh puluhan mil. Pertarungan seperti itu akhirnya menarik perhatian orang-orang besar lainnya. Berhenti, terpisah puluhan mil, suara sorak-sorai terdengar. Suara itu terdengar, dan puluhan mil jauhnya, telapak tangan raksasa setinggi 100 kaki langsung menyambar beruang 17 dalam pertarungan tersebut. Brengsek, beruang 17 diam-diam memarahi. Penindasan yang begitu kejam, itu adalah sosok di bidang Taoisme. Hehe, Li Changfeng, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Tawa dingin terdengar saat ini. Dalam kegelapan, hanya kepalan tangan yang jatuh dari langit dan langsung mengenai telapak tangan raksasa tersebut. Boom, antara langit dan bumi, kekuatan Tao bergulir, dan cahaya menerangi langit malam. Saat ini, Xiong 17 dan Seng Zhenxing juga dipisahkan. Di kedua sisi, beberapa tokoh datang saat ini. Berdiri di samping Seng Zhenxing adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan temperamen santai. Pada saat ini, ada juga seorang pria kekar yang mengenakan pakaian kulit dan tingginya hampir 1 kaki. Berbaring, Cixcian menarik lehernya ke belakang dan buru-buru berkata, Li Changfeng, 4 pemimpin Sekte Ciyu.
Patriark beruang bumi, Bao Tai. Keduanya adalah tokoh hebat di bidang 4 gambar. Tao bertanya tentang 4 fenomena. Mu Yun tercengang. Anda tahu, di Changsu, para leluhur dari 3 penguasa sekte Tianfeng, Istana Xiaoyao, dan klan Chang dikatakan sebagai wilayah 4 gajah. Apakah Li Changfeng atau Bao Tai? Mereka pasti bukan eksistensi terkuat dari sekte Ciyu dan 4 sekte binatang. Dengan cara ini, tingkat tertinggi dari penguasa utama di Pingsu kemungkinan besar adalah tingkat Tao yang menanyakan tentang 5 elemen, atau bahkan tingkat Tao yang menanyakan tentang 6 harmoni. Tao bertanya tentang alam Tuhan, tetapi ini sama sekali berbeda dari 3 alam laut Tao, platform Tao, dan pilar Tao. Kesenjangan antara Tao dan laut cukup untuk menyamai kesenjangan antara Tao dan laut, atau bahkan lebih jauh lagi. Mu Yun membunuh pendeta Tao terakhir kali. Tampaknya sederhana. Faktanya, ini didasarkan pada meterai Tuhan, Pencipta. Jika kedua meterai Tuhan tidak dapat dibunuh, dia harus berbalik. Li Changfeng memandang Seng Zhenxing saat ini dan menemukan bahwa Seng Zhenxing tidak terluka. Sebaliknya, dia melihat ke arah Bao Tai. Binatang dari 4 sekte binatang itu benar-benar pemarah. Li Changfeng berkata dengan dingin. Seng Zhenxing adalah salah satu dari 7 pahlawan di Pingsu. Dia adalah juara masa depan dan penerus Ciyumen. Jika terjadi kesalahan di sini, itu akan menjadi pukulan besar bagi gerbang Ciyu. Mendengar ini, orang Thailand yang kejam mencibir, itu selalu lebih baik daripada binatang buasmu. Nafas teror pun pecah antara 2 jalan utama dan orang-orang besar di wilayah 4 gajah. Samar-samar, Xiong Siki dan Seng Zhenxing sama-sama sulit ditolak. Ini adalah alam 4 gambar Tao. Ini mengerikan. Mu Yun menghadap Tao dan bertanya tentang alam 1 Yuan, sama seperti dia menghadapi sosok 5 dan 6 tingkat di Tao dan laut. Namun kini, menghadapi 4 fenomena tersebut, ia merasa seperti pilar Tao yang berat dan puncak Tao yang berat. Ini luar biasa.